Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran PPKM bersama Ibu Erlina Metia di kelas 7. Kita masuk kepada bab 3. Judulnya Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah menghayati nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mendukung kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ya, konstitusi itu adalah hukum dasar atau sama dengan undang-undang dasar yang berlaku di dalam suatu negara. Konstitusi itu dibedakan menjadi dua, ada konstitusi tertulis. Artinya konstitusi itu ada dalam bentuk tertulis. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kamu sudah melihatnya. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Artinya konstitusi itu tidak dalam bentuk tertulis tapi dipatuhi oleh negara tersebut. Namanya konvensi. Konvensi itu contohnya pidato Presiden 16 Agustus 1900 tahun berapa, bahwa besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, atau pidato Menteri Agama bahwa besok kita akan melaksanakan puasa atau Lebaran. Itu adalah contoh konvensi. Sekarang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, ya, itu ada 3. 1, Undang-Undang Dasar 1945. Masa berlakunya ada 2, di mana pertama berlakunya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Setelah 27 Desember 49 ini, kita berubah konstitusi kita, Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, ya, sampai 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS, ya, dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 59. Setelah ini 5 Juli 59 dengan dekret presiden kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mulailah masa berlaku dari Undang-Undang Dasar 45 yang kedua sampai sekarang. Sekarang kita lihat, ya, pada sidang kedua BPUPKI. Ya, BPUPKI kan mengadakan ada 2 sidang. Sidang kedua BPUPKI, ya, membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembela tanah air, dan panitia ekonomi dan kedaulatan. Kemudian konstitusi di dalam suatu negara itu bertujuan, ya, konstitusi itu bertujuan adalah 1, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Jadi kekuasaan di dalam suatu negara harus ada yang membatasinya. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah, ya, hukum yang ada di dalam suatu negara tersebut atau konstitusi. Yang kedua adalah konstitusi itu bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Diberikan kebebasan, tapi ada aturan hukum yang harus diperhatikan.
Ya, yang ketiga, konstitusi itu bertujuan memberikan batasan-batasan terhadap bagi para pejabat negara. Ya, ketetapan yang ada di dalam undang-undang dasar ya atau konstitusi jadi membatasi kekuasaan dari para penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Itu tujuan diperlukannya konstitusi. Sifat konstitusi itu ada dua. Satu fleksibel, yang kedua adalah rigid. Fleksibel itu artinya konstitusi negara memiliki sifat fleksibel luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi konstitusi itu boleh dirubah atau fleksibel aja sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kemudian yang kedua, ya, konstitusi itu bersifat rigid atau kaku apabila suatu konstitusi tersebut sulit untuk dirubah kapanpun, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang boleh dirubah itu adalah batang tubuh dan penjelasan. Tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah oleh siapapun kapanpun, sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah oleh siapapun kapanpun sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Nah, di dalam buku kamu ada proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang kedua. Apa yang dibahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Siapa orangnya? Mr. Supomo ya, dengan anggotanya Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disimpulkan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, ya, kemudian Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan melaporkan kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI tanggal 14 Agustus 1945. Pada laporan disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Ya, kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima di sidang pleno BPUPKI. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar sebagai berikut. Membentuk panitia perancang atau dikenal dengan Declaration of Right yang beranggotakan siapa? Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian bentuk negara kesatuan atau unitaris. Jadi bentuk negara itu kan di dunia ada 2, ada serikat, ada kesatuan. Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan atau unitaris. Kepala negara di tangan 1 orang yaitu presiden di Indonesia, ya, dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala pemerintahan, ya. Jadi tidak terbagi-bagi seperti negara serikat, ya.
Kita lanjutkan, bentuk negara di dunia ini ada dua. Kesatuan istilahnya unitary dipimpin oleh seorang presiden, ya, pemimpin negara ya. Kemudian negara dibagi atas provinsi, contoh Indonesia, Thailand dan India. Kemudian yang kedua, bentuk negara itu namanya serikat, ya, atau gabungan, dipimpin oleh beberapa presiden. Pemimpin itu pemimpin di sidang negara bagian. Jadi ada presiden federal, ada presiden negara bagian. Ya, yang negaranya dibagi menjadi negara bagian, ya. Kemudian contoh seperti negara Amerika Serikat, Australia dan Ukraina. Bentuk pemerintahan dibagi dua, monarki dan republik. Satu monarki, kepala negaranya disebut dengan raja. Bisa raja, bisa ratu, ya, bisa yang di Pertuan Agung seperti di Malaysia, ya. Kemudian pengangkatan raja sebagai kepala negara berdasarkan hasil waris atau secara turun temurun. Kepala negara menjabat seumur hidup di monarki. Ya, Kemudian kalau republik berbeda, yang menjadi kepala negara disebut presiden. Pengangkatan presiden melalui pemilihan umum. Presiden sebagai kepala negara mempunyai jabatan yang terbatas atau tidak seumur hidup, diatur dalam konstitusi yang berlaku di suatu negara tersebut. Kalau di Indonesia, pemilihan presiden sekali 5 tahun. Kalau di Amerika, pemilihan presiden sekali 4 tahun. Ya, jadi berbeda-beda masing-masing negara. Kita lanjutkan. Sistem pemerintahan di dunia ini dibagi dua. Ada presidensial dan ada parlementer. Presidensial ini dikenal juga dengan presidentil, ya. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, dan antara lembaga legislatif dan eksekutif terpisah. Ya, jadi terpisah masing-masing artinya, seperti di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Parlementer, kepala negaranya bisa raja, bisa ratu, bisa perdana menteri. Sebagai kepala pemerintahan, yaitu legislatif dan eksekutif menjadi satu, seperti Malaysia, Inggris. Ya, seperti itu. Kemudian, bukti Indonesia adalah negara kesatuan. Ya, bukti Indonesia negara kesatuan itu di pasal berapa? Pasal 18. Ya, merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, yaitu pasal 18. Di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Sedangkan ya, ini ketinggalan sedikit ya. Bukti Indonesia negara kesatuan, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ya. Yang kedua di batang tubuh. Batang tubuhnya ada di pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1. Ya. Kemudian ya, setelah kamu mendengarkan video Ibu tadi, silahkan kamu ambil 3 kesimpulan dari materi di kolom komentar. Jadi kamu tulis ya, di kolom komentar 3 kesimpulan. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Yang memberi komentar itulah yang mendapat nilai. Ya, jadi di komentari video Ibu tadi, YouTube Ibu tadi ya. Terima kasih ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.